Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Akan tetapi, di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang akan saya ambil nanti, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kali ini guys, saya akan mengambil satu topik di mana topik ini apa yang akan terjadi terhadap diri dia di tahun 2022. Apakah ada suatu kabar yang tidak menyenangkan atau memang ada kabar yang menyenangkan? Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang dimiliki manusia yang meninggalkan diri kamu. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Apa yang akan terjadi terhadap manusia yang telah mencampakkan diri kamu di tahun 2022? Kartu pertama muncul kartu The Emperor, di mana kartu yang saya pegang ini berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya flashback terhadap kehidupan kamu di masa lalu ketika bersama dengan diri dia, dan saya menarik dari zodiak Ariesnya, kemungkinan sifat ataupun perbuatan yang dia berikan terhadap diri kamu, suatu sifat yang kategori seenak-enak dia, dimana ketika diri dia memperlakukan diri kamu seenak-enak dengan diri dia, membuat diri kamu merasa dirugikan, membuat diri kamu merasa tersakiti. Ketika diri kamu ingin mempertanyakan sesuatu hal terhadap diri dia, justru hal tersebut malah menyudutkan diri kamu. Ketika diri kamu mengajak diri dia untuk menyelesaikan suatu permasalahan, baik ketika diri kamu yang menjalankan hubungan LDR ataupun yang menjalankan hubungan rumah tangga, bukan suatu penyelesaian yang dia berikan, melainkan suatu perdebatan yang dia berikan.
Karena ketika diri kamu berdiskusi terhadap diri dia, dia tidak terima. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Leonya, kemungkinan ketika diri kamu bersama dengan diri dia, bisa saja diri kamu lebih memprioritaskan dia, tetapi diri dia tidak memprioritaskan kamu. Ketika diri kamu memprioritaskan dia, seakan-akan membuat diri dia seperti raja ataupun seperti ratu. Padahal diri kamu pun sangat membutuhkan yang namanya kasih sayang. Diri kamu pun sangat membutuhkan yang namanya perhatian. Saya heran terhadap diri kamu. Kamu lebih memprioritaskan orang tersebut, tetapi orang tersebut memperlakukan diri kamu seenak-enaknya terhadap diri kamu. Dengan dia memperlakukan diri kamu, kemungkinan kamu pun tidak bisa berbuat apa-apa karena diri kamu berpikiran juga kebutuhan kamu pun bisa saja dari dia. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya dengan kemunculan kartu The Emperor ini, ketika diri kamu bersama dengan diri dia, ada suatu sifat yang memiliki jiwa berpetualang. Karena ketika diri dia berpetualang, kemungkinan guys, ada pasangan di luar dari pihak kamu. Apakah mungkin diri dia menghadirkan dalam rangka kesengajaan, atau memang pihak lain sudah mengincar dari pasangan kamu? Kemunculan kartu The Emperor ini yang melambangkan seseorang yang memiliki kekuasaan, seseorang yang memiliki derajat, seseorang yang memiliki materi berlimpah-limpah, tetapi ketika diri dia memiliki derajat, diri dia memiliki kekuasaan, diri dia memiliki materi yang berlimpah-limpah, justru membuat diri dia harus bersifat arogan, harus bersifat sombong, tanpa harus memperdulikan orang-orang yang berada di samping dia, orang-orang yang berada di sekeliling dia. Dia tidak mau disudutkan dan dia tidak mau dipersalahkan. Kalau saya berbicara dari sisi positifnya, ketika kemunculan kartu The Emperor ini, ada seseorang yang berada di dalam energi kamu, yang ingin membantu diri kamu, tetapi ketika diri dia ingin membantu diri kamu, dia tidak mampu. Karena dia paham bagaimana kondisi kamu, dan dia pun berpikiran, ketika diri saya ingin membantu diri kamu, takutnya berurusan terhadap orang yang memiliki kekuasaan ini. Nah, bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu Nine of Swords. Seorang raja yang memiliki kekuasaan, tetapi di dalam kekuasaan yang dia miliki, ada situasi di pemikiran dia yang menerima suatu kekacauan. Saya tidak tahu kekacauan apa yang sedang dia terima ini. Dengan kartu Nine of Swords ini sudah cukup jelas. Ketika diri dia tertidur, dia pun sedang memikirkan sesuatu hal, di mana sesuatu hal ini bisa mengganggu kenyamanan dia, bisa mengganggu dari sisi materi dia, bisa mengganggu dari sisi fisik dia. Atau bisa saja dari sisi lain, kemunculan kartu Nine of Swords ini, saya mencoba untuk melihat ada suatu gelagat atau suatu penyakit di dalam tubuhnya.
Atau bisa saja di energi lain yang dia miliki, kemungkinan orang yang berada di samping dia sedang merasakan situasi yang tidak menyenangkan, sedang merasakan situasi kategori penyakit ini guys. Masih dua kartu ini. Apakah ucapan saya ini benar ada suatu penyakit atau memang hanya pemikiran dia yang merasa kekacauan? Kita langsung bagian kedua saja guys. Wow. Muncul kartu The Moon. Berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari zodiak Piscesnya, kemungkinan ada hal misterius yang sedang dia sembunyikan, tetapi secara perlahan-lahan saya melihat di sini apakah sudah terbongkar atau memang belum terbongkar, guys. Ada yang disembunyikan di sini. Di sisi lain, ada sesuatu hal yang sedang dipermainkan atau dia sedang mempermainkan satu hal. Kalau saya menarik dari satu hal tersebut, kemungkinan bisa saja hal yang sedang dia permainkan mungkin black magic kah atau mistik. Saya tidak tahu tujuan dia mempermainkan black magic ini apakah terhadap seseorang atau memang terhadap diri kamu. Kalau saya menarik dari zodiak Cancernya, kemungkinan ada situasi yang melekat di dalam perasaannya yang sedang merasakan suatu kesensitifan. Kenapa saya mengatakan ada situasi kesensitifan? Karena apabila saya menarik dari kartu Nine of Swords, kekacauan inilah yang membuat diri dia merasa sensitif. Kekacauan inilah yang membuat diri dia selalu menimbulkan suatu pertengkaran ketika diri dia berhadapan terhadap orang lain atau memang berhadapan terhadap diri kamu atau memang berhadapan terhadap pihak ketiga diri dia. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, kemungkinan ada hal yang sedang diberikan terhadap diri dia berupa manipulatif, berupa kebohongan. Sehingga manipulatif yang diberikan terhadap diri dia membuat pemikiran dia berupa kekacauan dan dia pun bertindak tidak tahu, seakan-akan semuanya berantakan. Kalau saya menutup kedua kartu Nine of Swords dengan kartu The Emperor, masih mengangkat kartu The Moon, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu The Devil. Berunsurkan tanah, berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Capricornnya, kemungkinan ada suatu penyakit yang membuat diri dia merasa kacau. Atau bisa saja orang-orang yang berada di samping dia apakah menerima suatu penyakit atau memang menerima suatu kondisi ketidaknyamanan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Taurusnya, kemungkinan seperti kartu pertama yang keluar,
Seseorang yang memiliki kekuasaan, tetapi kekuasaan tersebut disalahgunakan dia. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Virgo-nya, satu energi yang telah meninggalkan diri kamu tanpa ada alasannya, ataupun dia lebih memilih pihak ketiga daripada diri kamu, karena memang dia ingin mencari orang yang benar-benar bisa memberikan diri dia suatu kesempurnaan, atau memang diri dia menuntut suatu orang yang memiliki sifat perfeksionis. Karena satu energi ini, ketika diri saya menarik dari zodiak Virgo-nya, seseorang yang suka membandingkan diri sendiri dengan orang yang berada di samping dia. Nah, kalau saya menutup kartu The Emperor dan masih mengangkat kedua kartu ini, antara kartu The Moon dengan kartu The Devil, kemungkinan dari kedua kartu ini saya menarik satu kesimpulan, ada penyakit yang sedang disembunyikan di sini. Apakah sudah terjadi atau memang belum terjadi? Masih 4 kartu ini, guys. Bagaimana kartu di samping The Devil? Muncul kartu The Death, berlambangkan zodiak Scorpio, berunsurkan air. Hal misterius membuat penyakit yang berujung kematian. Kemungkinan di tahun 2022 ada suatu kabar di mana kabar tersebut berupa kabar duka. Mungkin bisa saja jatuh terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, yang sedang menerima suatu penyakit, di mana penyakit tersebut membuat suatu kabar kematian. Bisa saja kabar tersebut terletak di orang-orang yang berada di circle dia. Ketiga kartu ini tidak menyenangkan. Berunsurkan air, berunsurkan tanah, dan berunsurkan air. Sudah 4 unsur, 3 unsur di sini yang keluar, guys. Api, air, tanah. Bagaimana kartu di bagian ketiganya? Muncul kartu The Wheel of Fortune. Perputaran waktu, perputaran roda, di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini untuk kedepannya akan ada satu energi yang menerima suatu keberuntungan, atau memang diri dia akan menerima suatu kabar di mana kabar tersebut berupa kematian. Dua energi yang saya katakan terhadap kartu The Wheel of Fortune. Kemungkinan diri kamu akan menerima suatu kabar dari manusia yang telah meninggalkan diri kamu untuk kabar The Death, di mana kabar tersebut membuat diri kamu merasa, apakah merasa senang atau memang merasa bersedih. Saya tidak tahu ini, guys. Bagaimana kartu di samping The Wheel of Fortune? Wow. Muncul kartu The Hermit. Seseorang yang berdiri dan ingin berjalan untuk kedepannya, tetapi ada 2 tangan yang dipegang. Tangan kanan, lampion, tangan kiri, tongkat. Kalau saya menarik dari kata tongkatnya, kemungkinan ada suatu petunjuk. Kalau saya menarik dari kata lampion, petunjuk tersebut membuat suatu kekhawatiran. Apakah petunjuk tersebut berupa kekhawatiran terhadap kabar duka, atau memang petunjuk suatu kabar keberuntungan? Kartu terakhir yang menentukan. Wow.
Wow, luar biasa. Semoga ini tidak terjadi. Semoga ini tidak terjadi. Kemunculan kartu The Hermit memberikan suatu petunjuk di mana petunjuk tersebut akan ada satu energi yang merasa bersedih. Apakah energi tersebut berasal dari pihak ketiga dia atau memang berasal dari pihak orang-orang yang berada di circle dia? Kenapa saya mengatakan akan ada yang bersedih? Karena keluar kartu ini. Kemungkinan kesedihan tersebut berasal dari kartu Scorpio yang melambangkan suatu kabar duka. Ini akan terjadi terhadap diri dia untuk kedepannya. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut untuk saat ini diri dia sedang berpikiran terhadap satu penyakit, di mana penyakit tersebut membuat diri dia merasa kacau. Ada suatu penyakit yang dia sembunyikan, tetapi dia tidak mau memberitahukannya terhadap siapapun. Dan penyakit tersebut memberikan kabar duka. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.